kepalanya sudah melayang sendiri. Putus sendiri kepalanya. Dan aku menyadari kalau bukan aku yang membunuhnya. Padahal aku yang sedang duel sama dia. Baru mau ditebas, kepalanya sudah melayang sendiri. Itu korban malaikat. Di antara kisah yang luar biasa di Perang Badar teman-teman sekalian adalah kisah datangnya atau hadirnya para malaikat. Dan ini luar biasa ini. Malaikat hadir dan mereka disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Pasukan kufar yang menyaksikan. Para sahabat tidak melihat para malaikat pada saat itu. Dan di sini pada saat Nabi SAW memohon kemenangan, sampai beliau berdoa begini, Ya Allah, kalau seandainya engkau membinasakan dan membiarkan segelintir orang ini di depanku sekarang, kalah, maka tidak akan pernah ada lagi orang yang menyembahmu di muka bumi. Menangkanlah mereka. Maka Allah turunkan janjinya. Di antara janji Allah supaya Nabi SAW tenang, bukan lagi pasukan dari manusia diutus oleh Allah, tapi dari malaikat turun dari langit. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan hai Muhammad kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan bagimu, kata Allah, perkenangannya adalah sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang sedang berturut atau datang berturut-turut. Artinya turun beransur-ansur, gitu kan? Pasukan Quraisy 1000, pasukan malaikat 1000. Satu malaikat saya sudah cukup mengalahkan mereka. Allah utus 1000 malaikat. Ayat 10-nya. Kata Allah SWT, dan Allah tidak menjadikannya atau mengirim bala bantuan malaikat itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Artinya enggak usah khawatir, pasti menang pasukanmu nanti. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 11. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu atau kalian seluruh pasukan muslimin mengantuk sebagai suatu penentraman darinya. Saya sudah jelaskan ini di awal bahasan kita masalah Badar. Allah turunkan hujan gerimis yang akhirnya membuat karena lembutnya hujan itu sampai ngantuk para sahabat supaya mereka istirahat malam itu. Sementara di tempatnya pasukan kafir Quraisy turun hujan lebat membuat mereka nggak bisa tidur, bajunya semua basah. Apalagi zaman dulu orang pakai baju besi, berat dengan kena hujan, becek tanahnya, mereka susah jalan, luar biasa. Peralatan-peralatan semuanya basah. Allah bilang, ingatlah pada saat kami menjadikan kalian mengantuk sebagai penentraman dari kami. Dan umumnya teman-teman, orang kalau ngantuk itu rasa takutnya hilang loh. Orang kalau lagi takut, kemudian dia ngantuk sampai dia tertidur, itu hilang rasa takutnya. Contoh misalnya orang kalau ngantuk sekali, dia mau tertidur di pinggir jalan pun walaupun gelap sudah ngantuk, capek tidur. Hilang rasa takutnya. Allah hilangkan rasa takut dengan cara itu. Dan Allah menurunkan kepadamu atau kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu. Mensucikan di sini makna lainnya juga adalah membuat kalian jadi segar. Karena kan kita tahu bersuci dengan air, kan gitu. Bersuci dengan uduk, bersuci dengan mandi. Ya, itu maknanya. Yang makna yang paling dekat kata ulama adalah makna ini. Dan juga menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan. Dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak-telapak kaki kalian. Karena tadi hujannya gerimis, tanah padang pasirnya cuma kena basah sedikit, mereka bisa mudah melalui atasnya. Ayat 12-nya, ingatlah ketika Tuhan kalian atau Tuhan Muhammad mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang beriman. Artinya malaikat dimotivasi oleh Allah, datang perang, jalankan tugas. Aku akan bersama dengan kalian. Aku akan masukkan ketakutan di dalam hati orang-orang kafir atau ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ini perintah Allah khusus kepada para malaikat. Nanti kita akan bahas di penutupan bahasan masalah perang Badar, di mana Nabi SAW mengatakan, maukah kalian melihat perbedaan antara korban kalian dan korban malaikat? Kata para sahabat, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kalian temukan di bagian penggalan. Jadi semua korban malaikat pasti kepalanya terpenggal. Jadi bukan hanya ditusuk kayak manusia lakukan, memang dipenggal kepalanya dan jari-jarinya dipotong. Dan di situ ada luka bakar. Ini perintah Allah kepada para malaikat, penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap ujung-ujung jari mereka. Perintah Allah begitu, kuasa Allah. Ayat 13. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya, kenapa Allah suruh begitu hukum mereka? Karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Keluar dari Mekah memang mau memerangi agama Allah ini, mau memerangi Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Ayat 14. Itulah hukuman dunia yang ditimpakan atas kalian.
maka rasakanlah hukuman itu. Ini perkataan Allah kepada orang-orang kafir. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu ada azab neraka di akhirat yang menunggu nanti. Selain siksa dunia ini juga di akhirat akan ada siksaan. Saksi bahasan kita adalah awal ayatnya tadi ayat 9. Allah menurunkan 1000 malaikat dan setelahnya juga tadi Allah mengatakan memerintahkan malaikat di ayat 12-nya agar menguatkan orang-orang beriman dan memenggal kepala orang-orang kafir dan juga memotong jari-jari mereka. Nabi SAW bersabda, apakah kalian ingin melihat perbedaan korban kalian dengan korban para malaikat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lihatlah leher dan tangan mereka yang terlihat tanda terbakar api, berarti korban malaikat. Karena malaikat berperang dengan pedang dari api neraka. Para sahabat berkata, kami pun memeriksa para korban Quraisy setelah terjadi peperangan setelah perang, dan kami temukan seperti yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Salah seorang sahabat berkata, kisahnya pada saat dia lagi adu duel dengan seorang kafir Quraisy, saat aku akan memenggal kepala salah seorang di antara mereka, tiba-tiba kepalanya sudah melayang sendiri, putus sendiri kepalanya, dan aku menyadari kalau bukan aku yang membunuhnya, padahal aku yang sedang duel sama dia. Baru mau ditebas, kepalanya sudah melayang sendiri. Itu korban malaikat. Seorang sahabat lain berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku sempat mendengar di medan perang suara di antara gemuruh pasukan ini, ada suara yang mengatakan, majulah wahai Haizub. Haizub, ya. Maka kata Nabi SAW, itu suara salah satu malaikat yang memanggil temannya. Ini nama malaikat, gitu kan. Sebagian ulama mengatakan para malaikat ikut berperang di perang Badar yang belum pernah ikut perang secara langsung baik sebelum atau sesudah Badar. Hadir di kancah peperangan iya, tapi ikut membunuh orang kafir itu baru terjadi di Badar saja. Karena itu perintah Allah kepada mereka. Pada saat Hunain, nanti kita bahas di pembebasan kota Mekah, setelah pembebasan kota ada perang Hunain. Malaikat hadir tapi tidak ikut di kancah peperangan. Karena muslimin sudah menang. Gitu. Ini di perang Badar, Nabi SAW khawatir jangan sampai umatnya dikalahkan peperangan pertama ini. Maka Allah melibatkan para malaikat. Ada seorang sahabat orang asli Badui namanya Khabbab bin Alham. Khabbab bin Alham radhiyallahu anhu, dia cerita, dia rupanya waktu itu sedang tidur di atas pohon kurma. Dia naik di atas pohon kurma, di atas dia duduk, dia baring-baring. Ya. Dia dari jauh dia lihat peperangan, dia nggak tahu kalau tadi ada peperangan nih. Dari jauh dia lihat peperangan, gitu kan. Maka dia cerita tentang peperangan Badar itu. Dia mengatakan, aku dikejutkan dengan hanya beberapa saat saja, tiba-tiba Quraisy sudah kocar-kacir, kalah semua nih. Gitu kan? Karena awal pecikan takbir, muslimin sudah menyerang dan target utama adalah masuk surga. Karena Nabi mengatakan kan, kalau masih ingat ada kisah sahabat yang lain, yang Nabi mengatakan, tidak ada seorang pun dari kalian yang hadir di Badar ini kemudian mati kecuali dia pasti masuk surga. Yang dia mengatakan bakhin, indah sekali Rasulullah. Berarti semuanya dijamin masuk surga nih di Badar. Maka mereka semua kejar surga. Karena sahabat ini bilang, ya Rasulullah, apakah saya tinggal maju melawan Quraisy, ditusuk, mati, masuk surga, luasnya seluas langit dan bumi. Mana lainnya diampuni semua dosaku, segala macam. Kata Nabi SAW, iya. Itu sebabnya saya mengatakan bakhin ya Rasulullah. Jadi semua sahabat itu menyerang, ngejar itu. Bagaimana mati? Ditambah lagi, pada saat serangan Mu'adz tadi dan Auf bin Afra. Pada tahun Jum'ain ini luar biasa. Makin mengocar-ngacirkan itu. Maka kata Khabbab bin Alham radhiyallahu anhu, aku dikejutkan. Belum pernah dia lihat peperangan seperti itu. Biasanya peperangan itu berjam-jam, berhari-hari baru selesai. Ini baru beberapa saat sudah kocar-kacir Quraisy. Aku berkata demi Allah, sungguh aku belum pernah melihat keajaiban seperti hari ini. Jumlah dan kekuatan lebih besar, berlarian seperti wanita. Begitu bahasanya dia ya. Khabbab bin Alham ini teman-teman, waktu itu dia bicara ini belum masuk Islam. Belum masuk Islam, dia masih dalam keadaan kafir. Seorang badui, enggak ada hubungannya dengan peperangan ini. Tidak ngerti agama Islam, tidak ngerti apa-apa. Pada satu waktu di perang Ahzab, nanti kita bahas perang Ahzab ya. Perang Ahzab ini disebutkan dalam Al-Quran surah nomor 33, namanya surah Ahzab juga. Nanti ada bahasan sendiri. Setelah perang Ahzab, Khabbab bin Alham ini datang masuk Islam ke Madinah. Dia mulai dengar apa itu Islam, lalu dia masuk Islam. Waktu dia masuk dalam kota Madinah, sebelum syahadat, dia baru dengar sama teman-temannya Islam itu ada. Dia mau datang masuk Islam, tapi sebelum dia syahadat, waktu dia memasuki Madinah, dia coba mengumpulkan informasi lebih banyak tentang Islam, sampai akhirnya dia menemui Nabi SAW.
Yang membuat dia lebih yakin syahadat, perkataan Nabi begini. Wahai Khabbab, bukankah kamu sempat menyaksikan perang Badar? Perang Badar di tahun 2 Hijriah. Perang Ahzab di tahun 5, 3 tahun yang lalu. Bukankah kau menyaksikan perang Badar dan kau sempat di atas pohon kurmamu berkata, kan dia sendiri nih, nggak ada yang ucapin, dia sendiri. Lalu dia mengatakan, aku dikejutkan dengan beberapa saat saja, tiba-tiba Quraisy sudah kocar-kacir. Aku berkata demi Allah, sungguh aku belum pernah melihat keajaiban seperti hari ini, jumlah dan kekuatan lebih besar berlarian seperti wanita. Kata Khabbab waktu dengar itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini luar biasa ini. Perkataan yang dia ucapkan 3 tahun lalu tidak ada yang dengar kecuali dia, Nabi ulangi. Persis letter-let yang dia ucapkan. Gitu kan. Kata dia, demi Allah, aku belum pernah menceritakannya pada siapapun semenjak kejadian tersebut sampai hari ini. Dan anda bisa mengetahuinya, apa yang telah aku ceritakan dengan diriku sendiri beberapa tahun yang lalu. Ini menandakan memang anda adalah seorang Nabi. Maka waktu itu makin memperkuat semangat sahabat untuk meyakini risalah Nabi SAW. Mereka sudah sangat yakin, tapi kejadian ini Allah sengaja buat terjadi. Kita melihat selanjutnya teman-teman sekalian, beberapa korban-korban atau korban-korban orang kafir Quraisy di Badr. Nabi SAW memerintahkan sahabat agar mengumpulkan jenazah orang kafir kufar Quraisy tentunya ya. Setelah Abu Jahal jatuh, kemudian mereka diserang dengan kekuatan yang luar biasa tadi, semangat semua mau mati syahid, kocar-kacir nih, pada lari, banyak korbannya. Yang sempat lari ditebas dari belakang, jatuh, mati. Nabi SAW suruh kumpulin semua jenazahnya. Kebetulan di situ ada sumur kering, nggak ada airnya. Nabi SAW mengatakan masukkan semua jenazah mereka ke sumur itu. Dimasukkanlah semuanya jenazah-jenazah orang kafir tersebut. Lalu Nabi SAW melihat ke arah tawanan. Ternyata di tawanan ada 2 orang dari orang yang masih hidup dari tawanan Quraisy yang memang ini adalah musuh terbesarnya Nabi SAW waktu di Mekah. Dia adalah An-Nadhr ibn Harith. Masih ingat gak orang ini? An-Nadhr ibn Harith ini teman-teman yang pernah disewa oleh Quraisy untuk cerita dongeng. Ya. Jadi setiap Nabi ceramah, dia juga dongeng di sebelah. Untuk mengalihkan orang gitu. Dan semua ayat yang turun berbunyi Asatirul Awwalin, dongeng-dongeng yang terdahulu turunnya kepada An-Nadhr ibn Harith. Nabi lihat di tawanan, ini orang ikut perang juga dari Mekah. Itu yang pertama, dan ini turun 7 ayat Al-Quran menyebutkan ya tentang orang ini. Asatirul Awwalin itu. Pada saat dia mencela dakwah Nabi SAW, ya, dan dia sering mengucapkan di Mekah dulu, Muhammad berbohong, saya juga berbohong. Pilih aja mana yang lebih bagus retorikanya, seperti itulah. Ya. Nabi SAW menerangkan kepada para sahabat, ini orang perilakunya di Mekah begini, 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 begini. Kata Nabi SAW, bunuh dia. Orang ini nggak layak hidup. Ini orang sudah hina Islam dulu, halangi dakwah, sekarang ikut keluar dengan baju perangnya. Perang lawan muslimin, kebetulan ditawan, kalau enggak dia akan korbankan muslimin. Ini orang enggak bisa bukan cuma tawanan saja. Maka para sahabat pun membunuhnya. Lalu Nabi SAW melihat ke arah yang lain, ada Uqbah bin Abi Mu'aid. Salah satu pimpinan Quraisy. Uqbah ini termasuk orang yang pernah membawa kotoran hewan, unta, membuang di arah kepala Nabi SAW atau Nabi lagi sujud. Kotoran unta, kotor sekali, jorok ini, bau enggak benar, gitu kan? Sampai Fatimah datang dan membersihkan badan Nabi SAW dari kotoran sambil menangis gitu kan. Yang jelas Nabi SAW melihat orang ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tahu apa yang orang ini lakukan selama di Mekah? Ialah yang telah menumpahkan di atas tubuh dan kepalaku kotoran unta saat aku sedang sujud menghadap Allah depan Ka'bah. Ini perilaku berat ini. Nabi dihina saya sudah masalah. Lagi sujud masalah lain. Depan Ka'bah masalah lain. Kumpul semua ini. Ya. Ia juga pernah suatu hari saat aku sedang sujud depan Ka'bah, ia meletakkan telapak kakinya di batang leherku. Pernah Nabi di waktu yang lain selain numpah kotoran, juga Nabi lagi sujud diinjak lehernya Nabi dari atas. Oleh ini orang ini, Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian aku merasa seperti aku akan mati, karena enggak sempat melawan. Orang terinjak lagi sujud, enggak mungkin. Jadi Nabi SAW mengatakan sampai aku merasa aku akan mati karena enggak bisa nafas, diinjak batang lehernya. Mendengar perkataan Nabi SAW, maka seorang sahabat Nabi, dan ini kita kalau hidup di zaman itu teman-teman memang luar biasa harusnya jeli. Ada sebagian sahabat jeli sekali. Nabi sering memberikan isyarat, siapa yang cepat dia yang dapat pahalanya. Ya.
Jadi di sini pada saat Nabi menyebutkan keburukan orang ini, sebenarnya Nabi sedang menyuruh membunuhnya, tapi nunggu siapa yang mau mengambil keputusan. Seorang sahabat dari Ansar namanya Al-Him bin Thabit radhiyallahu anhu. Al-Him bin Thabit ini berdiri langsung bunuh Uqbah. Sudah tahu ini perintah Nabi. Jadi di sini juga teman-teman sekalian, saya sudah pernah bahasakan waktu kita sebelum bahas perang Badar, kalau kita sedang membahas tentang perilaku Nabi di masa lagi aman di kota Madinah dengan orang kafir, dengan para tetangga, dengan Nabi nggak pernah berbuat kasar sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Tapi kita harus bedakan antara perilaku ini dengan perilaku di kancah peperangan. Ini ada bedanya nih. Karena kancah peperangan teman-teman beda sekali. Kasusnya adalah kafir harbi yang dihadapi. Orang kafir yang sengaja keluar mau memerangi muslimin. Kalau bukan mereka kalah, mereka akan habisin muslimin. Gitu loh. Makanya perilaku mereka berbeda. Ini juga seperti saya bilang tadi teman-teman sekalian, dari pelajaran di sini, Nabi SAW kadang-kadang memotivasi sahabat untuk sedekah. Misal beliau mengatakan, waktu pernah ada orang masuk ke Madinah, kelihatan mereka sangat miskin, kurus, wajahnya sampai hitam, menghitam karena susahnya, nggak ada makanan, panasnya udara, baju mereka cuma kain yang diikat. Nabi SAW naik dari mimbar, lalu memotivasi para sahabat. Sedekahlah, sedekah itu meredam murkahnya Allah, sedekah itu tidak mengurangi harta. Terus Nabi motivasi sahabat sebelum orang-orang ini tiba di masjid untuk membantu. Ada satu sahabat yang memulai teman-teman sekalian, keluarkan uang lalu taruh di depan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini saya. Dia memulainya. Maka kata para ulama, orang ini cerdas. Dengan dia memulai, yang lainnya pada ikut melakukannya. Maka dia panen pahalanya, dia panen pahala orang yang mengikutinya. Uqbah sebelum dibunuh tadi oleh Al-Him radhiyallahu anhu, Uqbah berkata, mengapa kalian harus membunuhku sementara aku termasuk salah satu tawanan kalian dan tawanan kalian yang lainnya kalian biarkan? Maka para sahabat menjelaskan, bukankah kau buat begini? Bukankah kau injak lehernya Nabi? Bukankah kau pernah menuangkan kotoran? Dijelaskan. Lalu kedua orang itu pun yang akhirnya dia dibunuh oleh Al-Him tadi, kemudian kedua jenazah ini ikut diseret dan dimasukkan ke dalam sumur tadi. Semua jenazah kufar terkumpul di sumur tersebut kecuali Umayyah bin Khalaf yang tadi dibunuh oleh Bilal. Karena jasadnya waktu ditarik sudah membusuk dan sebagian daging tubuhnya berjatuhan. Sudah nggak bisa lagi. Maka Nabi SAW mengatakan biarkan saja dia. Lalu para sahabat melempari dari jauh dengan batu sampai batu itu membentuk seperti kuburan, dibiarkan saja. Setelah itu Nabi SAW menuju ke sumur lalu bersabda, beliau berkata di depan sumur itu, sumur yang ada jenazah orang-orang kafir, mengatakan, wahai Abu Jahal bin Hisham, pimpinan mereka. Jadi nanti kita akan ceritakan bagaimana matinya Abu Jahal ya, tapi ini kita bahas jenazah-jenazah mereka, waktu sudah mati Abu Jahal pun. Sekarang ini kita belum bahas bagaimana Abu Jahal proses matinya. Di sini Abu Jahal sudah mati, waktu sudah mati dilempar ke sumur sama semua yang lainnya. Kata Nabi SAW, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Utbah bin Rabi'ah, semua korban-korban, dan ini kepala-kepala suku Mekah. Wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Walid bin Utbah, wahai Abu Bukhtri bin Hisham, wahai Uqbah bin Abi Mu'aid, wahai Nadar bin Harith. Nabi sebutkan satu persatu nama mereka. Terus semua disebut mungkin lebih dari 70 orang. Semua disebutin. Lalu Nabi SAW memanggil mereka satu persatu dan bersabda, apakah kalian sudah menemukan apa yang telah diancamkan oleh Tuhan kalian? Sungguh aku telah menemukan apa yang Tuhanku janjikan. Sahabat diam waktu itu. Umar bin Khattab di sebelah Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa anda mengajak bicara jenazah? Sementara mereka sudah membusuk, sudah mati. Kata Nabi SAW, demi zat wahai Umar, demi Allah, demi Allah wahai Umar, sungguh mereka lebih jelas mendengarkanku di saat ini. Khusus saat ini Allah bukakan untukku ini. Yang lain tidak, di waktu ini Allah telah membukakan untukku, sungguh mereka lebih jelas mendengarkan perkataanku daripada engkau mendengarkan perkataanku sekarang. Gitu kan? Tapi mereka tidak bisa menjawab. Dan ini sebuah mujizat yang lain yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk menambah kehinaan orang-orang kafir itu yang dulunya memerangi beliau SAW. Di sini kita bisa renungi teman-teman bagaimana janji Allah yang luar biasa, karena semua pimpinan orang-orang kafir Quraisy mati waktu itu. Semua pimpinan kafir Quraisy yang ikut di Badar mati semua.
nggak ada yang pulang. Yang pulang cuma prajurit-prajurit biasanya. Semua pimpinannya, puluhan orang semuanya mati, kepala-kepala sukunya, semuanya mati. Nanti kita lihat setelah perang Badar, tertinggal di Mekah Abu Sufyan, karena Abu Sufyan tadi pimpin kafilah. Jadi dia yang sempat lolos, tapi yang lain semuanya mati. Dengan Abu Lahab, yang Abu Lahab kita bahas di awal perang Badar, dia tidak ikut, tapi dia menyuruh seseorang yang punya utang dengan dia untuk pergi dan itu sebagai balasan utangnya. Tapi nanti kita jelaskan bagaimana matinya juga Abu Lahab di Mekah. Dan mati pas setelah selesai perang Badar. Nabi SAW mengirim berita gembira ke Madinah tentang kemenangan ini. Sementara di Mekah, orang yang pertama mendapatkan berita kekalahan Quraisy adalah seseorang yang bernama Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai. Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai ini, pada saat dia masuk Mekah, masyarakat Mekah bertanya tentang berita peperangan di Badar. Karena Haisuman ini sempat hadir di Badar dan dia melarikan diri. Kemudian dia orang pertama tiba di Mekah. Karena pasukan sudah kocar-kacir pada pulang semuanya. Waktu dia masuk, masyarakat Mekah tanya tentang peperangan Badar pada saat itu. Dan mereka sama sekali tidak berpikir kalau Quraisy dikalahkan dengan 1000 pasukan. Mereka sudah dapat informasi muslimin cuma 300. Ini pasukan perang lengkap. Mereka cuma tadi muslimin keluar untuk mengejar kafilah. Tidak dengan perlengkapan perang yang seperti mereka, gitu kan. Tiba-tiba mereka kaget. Haisuman menjawab, telah terbunuh Abul Hakam bin Hisham, Abu Jahal. Ya. Karena orang Mekah panggil dia Abu Hakam. Telah terbunuh Abul Bukhturi, terbunuh Uqbah, terbunuh Syaibah. Lalu dia sebutkan semua nama-nama pimpinan Quraisy yang mati. Mereka menyaksikan untuk kematian di medan perang. Orang-orang semua tidak percaya ini. Karena semua pemimpin mereka dianggap mati, terbunuh. Masa sih, nggak mungkin. Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf tadi yang dibunuh oleh Bilal. Anaknya namanya Safwan. Ini nanti menggantikan ayahnya memimpin Mekah, ya, memimpin kafilahnya dia, memimpin kabilahnya dia, sukunya dia. Saat itu dia sedang duduk dekat Ka'bah, karena tidak percaya, dia berkata kepada Quraisy, tanyakan tentang aku. Haisuman ini, waktu dia keluar perang ke Badar, dia tidak tahu kalau aku ini ikut atau tidak. Coba tanya, bagaimana keadaannya Safwan? Kalau dia bilang, betul Safwan ada di Mekah, berarti dia jujur. Tapi kalau dia bilang Safwan juga mati terbunuh, berarti dia bohong. Karena semua pimpinan Quraisy dianggap mati pada saat itu. Waktu Haisuman ditanya, Haisuman jawab, jelas Safwan ada dekat Ka'bah, dia enggak ikut berperang. Maka orang Mekah akhirnya pada saat itu mulai percaya kalau ini terjadi kekalahan. Dan mereka akhirnya lebih yakin lagi setelah seluruh sisa pasukan kembali masuk Mekah dengan luka-luka, dengan semua menyampaikan berita yang sama, maka akhirnya mereka yakin dengan kejadian kekalahan tersebut.